Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Imade Dharma Sucipta, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 4A, dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelas 4A yang sudah senantiasa meluangkan waktu untuk menonton presentasi kelompok 2 mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, dimulai dari diri saya sendiri. Atas nama Niputuli Cenardiana dengan NIM 2015323033 sebagai moderator. Kemudian rekan saya Nikade Ita Restiani dengan NIM 2015323089 sebagai pembicara 1. Kemudian rekan saya Ikadek Krisna Adi Priyana dengan NIM 2015323005 sebagai pembicara 2. Kemudian rekan saya Ikadek Hardi Nugraha dengan NIM 2015323065 sebagai pembicara 3. Kemudian rekan saya Ferdian Sakumara Dewa dengan NIM 2015323113 sebagai pembicara 4. Sebelum ke inti pembahasan, saya akan memaparkan 4 subbab yang akan dibawakan oleh masing-masing pembicara. Yang pertama yaitu mengenai pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, bentuk tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, manfaat dan tujuan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, untuk pembahasan materi akan saya berikan kepada pembicara 1 atas nama Saudari Nikade Ita Restiani, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, seringkali kita mendengar slogan mengenai gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, pada dasarnya kita hanya bisa membaca slogan tersebut, namun tidak dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai norma kemasyarakatan yang berlaku, di mana bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakaiannya. Selanjutnya, mengenai berbahasa Indonesia yang benar, berarti kita diharuskan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Jadi, adapun contoh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang pertama ada, berapakah ibu mau menjual bayam ini? Bayamnya berharga 5.000 per ikat, Neng. Bolehkah saya menawarnya? Nggak boleh, Neng. Dalam percakapan tersebut, kita bisa pahami bahwa percakapan sudah mengandung bahasa Indonesia yang baik, namun tidak benar. Jika kita lihat, dalam percakapan masih mengandung kata yang tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia. Dalam percakapan tersebut masih belum sesuai dengan situasi pemakaiannya. Maka dari itu, untuk memperbaiki percakapan tersebut, berikut adalah contoh percakapannya. Berapa bayamnya, Bu? Hanya Rp5.000 per ikat, Neng. Boleh ditawar, Bu? Tidak bisa, Neng. Dari contoh percakapan tersebut, sudah mengandung bahasa Indonesia yang baik karena sudah tepat digunakan, dan juga sudah tepat pada situasi pemakaiannya. Dan untuk kalimat percakapan sudah dibenarkan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Baik, sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan. Selanjutnya, materi kedua akan dibawakan oleh pembicara 2 atas nama Ikadek Krisna Adi Priyana, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan bentuk tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia baik dan benar, di mana semua orang belum bisa mengungkapkan kata baku itu sendiri. Kata baku bisa diartikan sebagai tolak ukur kualitas atau kuantitas,
kita harus menyesuaikan bahasa agar kita sesuai dengan dalam penggunaan bahasa. Menurut Wijayanti, Sri Hapsari, dan kawan-kawan, tahun penerbit 2013, halaman 27, untuk mengetahui perbedaan penulisan antar kata baku dan tidak baku bisa dilihat contoh sebagai berikut. Kata baku adjektif dan tidak baku adjektif. Selanjutnya ada definisi dan tidak baku definisi. Yang ketiga adalah film, yang tidak baku film. Selanjutnya ada ijazah dan tidak baku ijazah. Dan yang terakhir konsekuensi dan tidak baku konsekuensi. Maka dari kesimpulan kata baku dan tidak baku di atas, kita bisa dipakai sebagai tolak bandingan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang dianggap dengan benar. Adapun beberapa fungsi-fungsi dari kata baku sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi pemersatu yang diartikan sebagai kata baku yang mempersatukan penutur atau penulisnya menjadi satu masyarakat bahasa. Yang selanjutnya ada pemerikasan, artinya pembakuan kata dalam bahasa bisa menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Yang ketiga, ada bahasa fungsi pembawa kewibawaan yang bisa memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Dan yang keempat atau terakhir, fungsi kerangka acuan yang menjadi patokan bagi benar atau tidaknya pemakaian. Sebuah kata atau kalimat akan dipandang bagus jika sudah mengikuti sesuai dengan prosedur kaidah bahasa yang ada. Baik, sekian tentang pemaparan materi mengenai bentuk tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia baik yang benar. Selanjutnya saya akan berikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan. Selanjutnya, materi ketiga akan dibawakan oleh pembicara 3 atas nama IKD Hardi Nugraha. Dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan, serta sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada suatu kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi pilihan atau prioritas utama dalam berbahasa. Dalam menerapkan penggunaannya, terdapat beberapa aspek sesuai kaidah umum bahasa Indonesia. Kaidah tersebut meliputi 1. Tata bunyi, 2. Tata bahasa, 3. kosakata, dan 4. ejaan. Yang pertama, pada aspek tata bunyi atau fonologi merupakan ilmu yang menyelidiki dan menilai atau menganalisa sebuah percakapan atau tutur, serta mempelajari bagaimana nilai-nilai yang menghasilkan bunyi-bunyi dari alat ucap manusia. Contoh kata yang benar adalah fajar, fakir, motif, aktif, variabel, vitamin, devaluasi, sakat, zebra, dan izin. Contoh kalimat yang salah adalah fajar, fakir, motif, aktif, variabel, vitamin, devaluasi, zakat, zebra, dan izin. Contoh dari kalimat yang salah adalah Sinta hari ini izin dikarenakan sakit. Contoh kalimat di atas tidak benar. Bentuk kata izin pada kalimat
tersebut merupakan bentuk kata yang salah. Seperti bentuk tata bunyi yang benar, kata yang tepat adalah izin. Kemudian kalimat tersebut diubah menjadi Sinta hari ini izin dikarenakan sakit. Yang nomor 2, tata bahasa merupakan ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah penggunaan bahasa. Kata sering kita gunakan dalam merangkai sebuah kalimat. Begitu juga dengan kalimat sering kita pakai dalam sebuah aktivitas sehari-hari. Kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kata yang tepat sasaran dan serasi sesuai dengan situasi dalam berbicara dan baku. Contoh bentuk kata bahasa yang benar adalah ubah, mencari, terdesak, mengebut, tegakkan, dan pertanggungjawaban. Contoh dari bentuk tata bahasa yang salah adalah obah atau robah atau rubah, mencari, kedesak, ngebut, tegakkan, dan bertanggung jawab. Contoh kalimat yang salah, Ari diminta bertanggung jawab akibat menjatuhkan pot tetangga. Contoh kalimat di atas tidak benar. Bentuk kata bertanggung jawab pada kalimat tersebut merupakan bentuk kata yang salah. Seperti bentuk tata bahasa yang benar, kata yang tepat adalah pertanggungjawaban. Kemudian kalimat tersebut diubah menjadi Ari diminta pertanggungjawaban akibat menjatuhkan pot tetangga. Yang ketiga, kosakata merupakan kumpulan kata yang digunakan untuk menyusun kalimat. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Contoh kata yang benar adalah mengatakan, sepertinya, sudah, sebentar, tidak, dan mengapa. Dan contoh yang salah adalah bilang, kayaknya, udah, entar atau bentar, kagak, dan ngapain. Contoh kalimat yang salah, Anton kayaknya sudah berubah. Contoh kalimat di atas tidak benar. Pemakaian kosakata kayaknya pada kalimat tersebut tidak sesuai dengan kata yang sebenarnya. Seharusnya kosakata yang tepat adalah sepertinya, sesuai dengan pemakaian kosakata yang benar. Kemudian kalimat tersebut diubah menjadi Anton sepertinya sudah berubah. Yang keempat, dari segi ejaan juga dituntut untuk membuat kata yang benar ditulis atau diucapkan. Ejaan yang benar yaitu dengan menggunakan huruf dan kalimat yang benar. Contoh kata yang benar adalah analisis, hakikat, nasihat, apotek, objek, subjek, jadwal, kualitas, kwitansi, dan hierarki. Contoh kata yang salah adalah analisa, hakikat, nasihat, apotik, objek, subjek, jadwal, kualitas, kwitansi, dan hierarki. Contoh kalimat yang salah, ibu membeli obat di apotik. Contoh kalimat di atas tidak benar. Pemakaian kata apotik pada kalimat tersebut tidak sesuai dengan ejaan yang benar. Seharusnya kata yang tepat adalah apotek sesuai dengan pemakaian ejaan yang benar. Kemudian kalimat tersebut diubah menjadi ibu membeli obat di apotek. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Saya kembalikan ke monitor. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan. Selanjutnya, materi keempat akan dibawakan oleh pembicara 4 atas nama Ferdiansa Kumaradewa. Dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi tentang manfaat dan tujuan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Adapun tujuan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah mengajarkan, menerangkan tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun manfaat dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang pertama yaitu bahasa Indonesia tetap lestari. Dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menjadi kebiasaan yang lebih baik. Cara ini dapat mengembangkan wawasan kita dalam penggunaan kata di setiap kalimat. Dengan begitu, bahasa akan terus lestari dan tidak dikesampingkan oleh perkembangan budaya. Selanjutnya manfaat yang kedua yaitu mempermudah kita berkomunikasi dan beradaptasi secara sosial. Bahasa yang baik dan benar akan memudahkan kita dalam berkomunikasi dan beradaptasi karena ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang yang baru dikenal, maka kita akan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa tersebut merupakan bahasa yang umum digunakan oleh masyarakat. Sehingga pada saat kita beradaptasi dengan masyarakat di lingkungan sosial, maka kita akan memilih menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Adapun manfaat yang ketiga yaitu mencerminkan sebagai pribadi yang baik. Berbicara kepada manusia, hendaknya kita menggunakan bahasa yang baik dan benar. Demikian pula, jika kita berbicara dengan masyarakat di lingkungan sekitar dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka akan tercermin kepribadian yang baik, sopan, dan santun. Yang keempat, yaitu memperlancar komunikasi antar suku, ras, dan daerah. Negara Indonesia mempunyai suku dan ras yang bermacam-macam. Tentunya, setiap suku, ras, dan daerah mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Dengan demikian, komunikasi akan berjalan dengan lancar, dan kita menghargai persatuan Indonesia sesuai dengan Pancasila. Baiklah, sekian materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan. Itu dia mengenai inti pembahasan yang dibawakan oleh masing-masing pembicara. Berikutnya mengenai kesimpulan akan dibacakan oleh diri saya sendiri. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Istilah bahasa Indonesia sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbahasa Indonesia yang baik bisa diartikan bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Berbahasa Indonesia yang benar berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Pada suatu kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi pilihan atau prioritas utama dalam bahasa. Tetapi, pada situasi di lingkungan seperti rumah, pasar, tongkrongan, penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar bisa kita sesuaikan dengan kondisi. Manfaat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bisa menuntun kita melangkah lebih baik. Dengan cara tersebut, bisa mencerminkan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan santun. Sekian presentasi mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila kami ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon minta maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.